Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi Rumainsi dengan nomor induk mahasiswa 2202 110691. Perkenalkan, nama saya Nadia Syafira dengan NIM 2202 124607. Saya Melani Sanla dengan NIM 2202 110826. Kami di sini ingin memberikan tutorial cara menguji sebuah data dengan uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji regresi linear berganda menggunakan software SPSS. Selamat menonton! Uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Uji kualitas data ini terbagi menjadi dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas itu berkaitan dengan keandalan kuesioner tersebut, yang mana sebuah kuesioner diharapkan mampu mengukur konstruk atau variabel sesuai dengan indikator yang disusun. Sedangkan uji reliabilitas terkait dengan tingkat stabilitas kuesioner. Artinya, kuesioner yang disusun mampu memberikan jawaban yang sama dari waktu ke waktu apabila diajukan kembali ke responden yang sama. Nah, di sini saya memiliki data 30 responden. Terlihat bahwa judul pada kolom masih panjang, jadi kita bisa mengubahnya dengan fitur Find and Replace. Caranya yaitu klik variable view, lalu salin seluruh data, dan klik Ctrl F. Nanti akan muncul seperti ini, lalu ketikkan var 000, lalu kita klik Replace All, maka seluruh judul pada kolom akan berubah otomatis menjadi X1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, langsung saja kita uji validitasnya, yaitu dengan klik Analyze, lalu di bagian Correlate, kita klik Bivariate. Jika sudah muncul seperti ini, lalu kita Ctrl A, lalu kita pindahkan ke bagian variables. Pastikan correlation coefficient %-nya terchecklist, lalu kita bisa tekan OK. Setelah itu muncullah output dokumen korelasi, dan dari sini kita bisa melihat valid atau tidaknya suatu item. Nah, di sini saya langsung ke note-nya. Nah, untuk uji validitas itu dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Begitu juga sebaliknya, apabila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka tidak valid. Untuk R hitung kita bisa lihat dari total di bagian person correlation. Jadi R hitungnya itu 0,723, 0,743 dan seterusnya. Bintang 2 di angka itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa item tersebut valid. Kalau untuk pembuktiannya kita bisa lihat dari R tabel. Nah, kita kembali lagi ke note. Untuk R tabel rumusnya itu DF sama dengan N kurang 2. N ini merupakan banyaknya responden. Responden kita tadi ada 30, jadi 30 dikurang 2 sama dengan 28. Jadi untuk R tabelnya kita berpatokan di angka 28. Mungkin langsung kita contohkan pengujiannya. Nah, di sini saya mencoba untuk X1 di mana R hitungnya yaitu 0,723. Untuk R tabelnya kita tidak bisa asal-asalan. Nah, di sini saya punya filenya, untuk pemilihan angkanya pun tidak asal-asalan. Teman-teman bisa memilih di tingkat signifikansi uji dua arah yang 0,05. Lalu teman-teman bisa cari di angka 28 yang tingkat signifikansinya 0,05. Di sini terlihat yaitu 0,3610. Nah, jadi di sini saya mau mengambil 3 angka di belakang koma. Jadi angka 0 di sini saya hapus. Kita bisa lihat di sini bahwa R hitung yaitu 0,723 dengan R tabel yaitu 0,361 lebih besar R hitungnya. Ini berarti item tersebut valid. Nah, untuk interpretasinya, dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai R hitung lebih besar dari R tabel berdasarkan uji signifikan 0,05. Artinya item-item tersebut valid. Baik, kita lanjutkan untuk uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini dimulai dengan mengklik Analyze, lalu di bagian Scale, klik Reliability Analysis. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu Ctrl A kita pindahkan ke bagian items kecuali yang total tadi. Setelah itu untuk modelnya tetap biarkan di alpha dan tekan OK. Setelah itu akan muncul hasil reliability menggunakan SPSS. Lalu di sini kita bisa melihat nilai cron batch alpha dan end of items-nya. Terlihat di sini bahwa cron batch alpha kita yaitu 0,889 dan end of items yaitu jumlah item kita yaitu 12. Lalu kita kembali ke note. Untuk uji reliabilitas dikatakan reliable apabila cron batch alpha itu lebih besar dari nilai batas. Nah, nilai batasnya yaitu 0,60. Lalu langsung kita masukkan saja nilai cron batch alpha-nya yaitu 0,889 dan nilai batasnya yaitu 0,60 yang mana artinya variabel ini reliable. Nah, untuk interpretasinya yaitu dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai cron batch alpha lebih besar dari nilai batas yaitu 0,889 lebih besar dari 0,60 yang menunjukkan bahwa variabel X reliable. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dilakukan uji-uji
tersebut. Yang pertama itu tujuan dilakukannya uji asumsi klasik. Nah, tujuannya untuk memvalidasi kecocokan model terhadap data serta untuk memastikan hasil analisis statistik yang dihasilkan dapat diandalkan dan akurat. Uji normalitas sendiri bertujuan untuk menentukan apakah suatu sampel data berasal dari distribusi yang berdistribusi normal atau tidak, atau membantu dalam menentukan apakah asumsi tersebut dapat diterapkan pada data yang sedang dianalisis atau tidak. Heterokedastisitas. Heterokedastisitas ini bertujuan untuk memeriksa apakah varians dari kesalahan dalam suatu model statistik tidak konstan atau tidak seimbang di seluruh rentang nilai prediktor. Atau tujuan utamanya itu adalah untuk memastikan bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi, yang berarti bahwa varians dari kesalahan residual dalam model regresi atau analisis normalitas lainnya tetap konstan di semua level variabel independen. Selanjutnya yaitu tujuan dari uji multikolinearitas. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengevaluasi sejauh mana variabel-variabel independen dalam sebuah model regresi saling terkait satu sama lain. Untuk membuat uji asumsi klasik itu, kita siapkan data-data seperti ini, X1, X2, X3, dan Y. Nah, di sini aku udah siapin datanya, terus tinggal kita copy. Next-nya masuk ke SPSS-nya. Lalu klik variable view terlebih dahulu. Nah, masukin di sini tuh X1, X2, X3. Terus selanjutnya ada Y. Nah, di bagian measure ini kita ganti jadi scale, tapi Y-nya jangan. Setelah itu kita masuk ke data view. Nah, di data view ini kita paste yang sudah tadi kita copy. Sudah. Lalu klik analysis. Nah, di sini kita pilih yang regression, klik linear. Lalu yang X1-nya dipindahin ke independen, X2 di independen, X3 di independen, dan Y itu di dependen. Nah, klik statistik. Nah, di statistik ini kita centang yang collinearity diagnostics ini, terus continue. Lalu plots, di plots ini kita masukin yang receipt ini di Y, lalu yang ini itu di X. Nah, terus dicentangin histogram sama normal probability plot. Terus continue. Nah, selanjutnya save. Save ini kita tinggal centang yang unstandardized. Lalu klik continue dan oke kan. Itu bakal muncul kayak gini, tunggu aja prosesnya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah ya. Untuk cara-caranya. Untuk interpretasi, nah, di asumsi klasik itu terdapat 3 uji. Uji asumsi klasik itu ada 3 uji. Yang pertama itu uji normalitas, lalu uji multikolinearitas, terus uji heterokedastisitas. Nah, untuk uji pertama yaitu uji normalitas. Maksudnya itu dikatakan uji normalitas ini akan dikatakan normal apabila nilai tingkat signifikannya itu
lebih dari 0,5. Nah, begitu juga sebaliknya jika tingkat signifikannya itu kurang dari 0,05 berarti variabelnya ini tuh tidak normal. Nah, di uji normalitas ini kita dapat melihat berdasarkan histogram, plot, dan Kolmorov-Smirnov. Nah, yang pertama itu kita lihat berdasarkan histogram. Nah, di histogram ini bisa dikatakan normal jika dilihat dengan hasilnya apabila dia membentuk gunung. Nah, terus kita masuk ke sini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa hasil yang kita dapatkan yaitu di variabel Y ini membentuk gunung. Sisi 0 ke sisi ininya itu sama-sama rendah lalu naik. Nah, oke, selanjutnya itu berdasarkan plot. Berdasarkan plot ini plot ya. Ini yang dimaksud plot ini. Nah, ini plot. Nah, di plot ini bagaimana cara kita mengetahui bahwa plot ini nih normal? Nah, di sini tuh dapat dilihat berdasarkan titik-titik yang berada di dalam plot mengikuti garis horizontal. Nah, garisnya yang ini ya teman-teman, garis ini. Nah, apabila titik-titik yang ini dapat mengikuti garis-garis yang ini, maka variabel ini dapat dinyatakan normal. Begitu. Selanjutnya itu Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov ini. Nah, di Kolmogorov-Smirnov ini kita dapat melakukan uji kembali. Nah, di uji ini kita klik. Nah, ini kan udah ada res ya. Di sini kita klik aja pada bagian res. Sebentar. Terus klik analis. Nah, di sini kita pilih ya normatif. Klik yang ini sampel KS lah. Lalu masukkan ini. Terus oke. Nah, di sini akan muncul namanya N-part test. Nah, ini namanya sampel Kolmogorov-Smirnov test. Nah, bagaimana cara kita membuktikan bahwa variabel tersebut normal. Nah, di sini kita dapat melihat apabila tingkat signifikannya itu lebih dari 0,5, maka artinya variabel tersebut adalah normal. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa yang 0,200 ini itu lebih dari 0,05. Jadi dapat dinyatakan bahwa variabel ini itu normal. Normal ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah uji multicollinearisme. Nah, di uji ini dapat dinyatakan normal apabila, maaf, di sini saya salah tulis. Jadi, ini maksudnya kurang dari 10 ya. Kurang dari 10 dan tolerans VIF-nya itu kurang dari 10 dan tolerans
value-nya itu lebih dari 0,01. Maka jika itu terjadi, maka dinyatakan tidak terjadi multikolonialitas pada variabel tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa berdasarkan tabel ini dapat kita lihat bahwa VIF-nya itu kurang dari 10, 1,416 itu kurang dari 10, begitupun selanjutnya. Nah, lalu kita lihat di toleransinya itu kita lihat apakah dia lebih dari 0,1 atau kurang dari 0,1. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa toleransinya kita ini tuh lebih dari 0,1. Maka di sini dapat dinyatakan bahwa pada uji variabel ini dinyatakan bahwa ini tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya yaitu kita masuk ke uji heterokedesitas. Nah, di sini kita dapat melihatnya dari scar plot. Scar plot ini, pada variabel scar plot ini, titik 0 dan 0 ini kita bisa lihat apakah suatu variabel ini terjadi heterokedastisitas atau tidak. Nah, hal ini dapat dilihat dengan pada titik 0 di scar plot, titik 0 yang ini, titik 0 ini dan titik 0 ini pada titik 0 ini, nah kan ada di sini tuh ada bulat-bulat kecil ini nih, apakah ini menyebar atau tidak. Nah, jika dia menyebar ke kiri, ke kanan, ke atas, maka ini tidak terjadi heterokedastisitas. Nah, selanjutnya interpretasinya pada variabel scar plot yang kita punya ini dinyatakan terjadi heterokedastisitas. Kenapa? Karena dapat kita lihat bahwa titik-titik pada variabel kita itu menyebar. Nah, ini titik nolnya, dan titik-titik yang di dalamnya ini tuh menyebar. Maka ini dinyatakan tidak terjadi heterokedastisitas. Baik, di sini saya akan memberikan sebuah tutorial mengenai regresi linear berganda menggunakan software SPSS. Nah, perlu kita ketahui bahwa regresi linear berganda ini merupakan sebuah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Nah, analisis regresi ini memiliki tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, serta mengetahui seberapa besar pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen, dan juga dapat meramalkan nilai variabel dependen apabila seluruh variabel independen sudah diketahui nilainya. Lalu, regresi berganda ini digunakan ketika jumlah variabel independen berjumlah minimal 2 variabel. Selain itu, ada beberapa uji yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, yaitu lolos uji asumsi klasik. Yang mencakup di dalam itu ada uji normalitas, lalu uji heteroskedisitas, uji multikolonialitas, dan uji autokorelasi. Lalu untuk bahan-bahan yang kita perlukan dalam melakukan analisis regresi linear berganda itu software SPSS-nya itu sendiri tentunya, lalu aplikasi Excel, serta catatan ataupun data yang mana nanti dari data tersebut akan kita peroleh output. Nah, mungkin kita langsung saja pergi ke datanya. Sini kami mengambil contoh kasus, yaitu Salisbury Realty menjual rumah di sepanjang pesisir timur Amerika Serikat
Lalu bagian penelitian di Salisbury diminta untuk membuat beberapa panduan mengenai biaya pemanas. Yang mana dari hal tersebut diperkirakan terdapat 3 variabel yang berhubungan dengan biaya pemanas, yaitu ada suhu harian rata-rata luar ruangan yaitu sebagai X1, lalu jumlah sekat loteng dalam satuan inci yaitu X2, dan ada tidaknya garasi itu sebagai X3. Nah, di sini kami sudah memiliki data, sudah kami salin, yaitu sebanyak 20 responden. Oke, ini dari aplikasi Excel-nya kita copy saja langsung. Nah, setelah kita copy, kita paste di software SPS-nya. Oke, setelah kita paste, nah di sini kan judulnya masih panjang nih. Nah, untuk mempersingkat ataupun mempermudah kita dalam mengerti, yaitu kita pergi ke variabel view, lalu kita blok for 1, 2, 3-nya, lalu kita Ctrl F. Lalu di sini kita pergi ke replace. Lalu di bagian field ini kita klik var 000. 0 itu ada 4, lalu di bagian replace with-nya ini kita ganti dengan X. Dan setelah itu kita klik replace all, lalu cancel. Nah, untuk yang var 4-nya ini kita ganti secara manual saja, yaitu kita ganti dengan Y. Nah, setelah itu kita kembali ke data view. Lalu untuk mengolah data itu sendiri, kita pergi ke menu analyze, lalu kita pilih di bagian regression, kita klik linear. Oke, baik. Nah, di sini variabel y-nya kita masukkan ke dependent. Lalu untuk x-nya kita blok, masukkan ke independent. Lalu kita klik OK. Baik, kita tunggu. Ini sedang loading. Nah, di sini sudah muncul nih outputnya. Untuk tabel yang pertama itu ada model summary. Model summary ini merupakan output dari koefisien determinasi. Diketahui bahwa nilai adjust R squares-nya itu sebesar 845. Maka bisa dikatakan atau bisa diartikan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau secara bersama-sama sebesar 84,5%. Lalu untuk kolom yang kedua, tabel yang kedua itu merupakan output dari UJF, yaitu model regresi dinyatakan fit jika nilai sig-nya kurang dari 0,05. Nah, di sini diketahui bahwa sig-nya itu sebesar kurang dari 0,01, maka artinya variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel independen. Lalu untuk tabel yang kedua yaitu output dari UJT, itu tabel koefisien. Nah, ini tuh memiliki kriteria jika nilai sig-nya kurang dari 0,5, maka artinya 0,05, maka artinya berpengaruh secara signifikan, dan jika nilai sig tepat di angka 0,05, maka untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen bisa menggunakan perbandingan T hitung dengan T tabel. Lalu untuk analisisnya itu sendiri dari tabel koefisien mengenai sig, yaitu yang pertama nilai sig dari X1 yaitu sebesar kurang dari 0,01. Nah, maka artinya variabel X1 yaitu suhu rata-rata luar ruangan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y yaitu biaya pemanas. Nah, selanjutnya yaitu nilai sig X2 sebesar 0,12. 0,12 ini kan lebih besar dari 0,05, maka artinya variabel X2 atau sekat loteng dalam satuan inci tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y yaitu biaya pemanas. Nah, yang terakhir yaitu nilai sig dari X3 sebesar 0,04 atau kurang dari 0,05, maka artinya variabel X3 atau garasi berpengaruh signifikan terhadap variabel Y yaitu biaya pemanas. Lalu yang selanjutnya yaitu analisis persamaan regresi berganda. Nah, sudah didapat bahwa persamaan regresi yang kita peroleh yaitu nilai konstannya dari model regresi sebesar 393.666, lalu dikurang dengan nilai koefisien regresi pada variabel X1 sebesar 3.963, lalu dikurang dengan nilai koefisien regresi pada variabel X2 sebesar 11.334,
lalu ditambah dengan nilai koefisien regresi pada variabel X3 sebesar 77.432. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah analisisnya. Yang pertama yaitu nilai konstanta yang diperoleh sebesar 393.666. Maka bisa diartikan jika variabel independen bernilai 0 ataupun konstan, maka variabel dependen bernilai 393.666. Lalu yang kedua yaitu nilai koefisien regresi X1 bernilai negatif sebesar min 3963. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel X1 yaitu suhu rata-rata luar ruangan pada bulan Januari meningkat, maka variabel Y atau biaya pemanas akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Lalu yang ketiga yaitu nilai koefisien regresi X2 bernilai negatif sebesar min 11.334, maka bisa diartikan bahwa jika variabel X2 atau jumlah sekat loteng dalam 1 inci itu meningkat, maka variabel Y yaitu biaya pemanas akan menurun. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, untuk nilai koefisien regresi variabel X3 itu bernilai positif sebesar 77.432. Maka bisa diartikan bahwa jika variabel X3 yaitu durasi meningkat, maka variabel Y yaitu biaya pemanas juga akan meningkat. Nah, begitu juga sebaliknya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai regresi linear berganda menggunakan software SPSS.